Ya tak opening dulu. Ya selamat pagi. Ini sekarang jam berapaan? Ini sudah jam 3. Jam 3 ya. Udah enggak apa-apa jam 3 kita mulai. Le anduke dintasi le. Yo, Lanjutin ngobrol dulu. Ini ngobrol pertama di Insya Allah channelnya tayang mulai minggu depan. Ini bareng teman deket dulu sama Aan. Notabene Aan ini adalah seorang perantau ya. Sama-sama perantau sebenarnya tapi Iya, ini ngobrol santai kan saya bilang. ya boleh. Sama-sama perantau tapi dia notabene perantau lebih jauh. Ya, dari mana aslinya? Dari mana? An, diceritain aja dari awal ketika pertama menginjakkan kaki di Pulau Jawa rasanya gimana, terus udah berbuat nakal apa aja. Enggak berbuat nakal apa aja sih yang baik juga boleh diceritain. Gimana? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aan. Enggak usah formal-formal dong. Ngobrol biasa ini ngobrol Santai. biasa tapi Ya, saya ya anggap rano kamera lah istilahnya. ya, saya lahir di Malah perkenalan ngono. Biasa, Pak, biasa. Kayak ngobrol kayak pas nek kos ngono iki. Kayak pas di kos aja gitu ngobrol di kos. santai. Terus aku tanya aja ya, mending ya. Tanya tujuan pertama kamu kok milih Pulau Jawa sebagai tempat perantauan itu kenapa kira-kira? Nah, saya pikir pendidikan di sini Langsung ngomongnya gua ya. lebih lah. Ya ngomongnya santai aja rasa. Kayak saya pikir formal banget ya kayak istilahnya dia profesor padahal lagi lulus S1 masih baru lulus S1 dan masih nganggur. Ya, wajar wong nembe wingi lulus saya kan. proses. Proses. Semua orang itu butuh proses. Oh ya ini lighting didukung Darus Safi Al-Fahmi yang baru PDKT sama Tak keplok dasmu. yang di belakang. Wes. Bareng teman-teman yang lain Tak pateni juga. lho lampune lho. Jangan. Enggak, jadi saya gini, Mas. Ojo Mas. Kenapa saya Rok. sikit nih? Iya, Ada sikit. Kenapa jadi? Jadi memang keinginan orang tua. Saya ikut gak? Saya mengikuti keinginan orang tua buat apa namanya? Belajar di Jawa gitu. Belajar Biar asli orang Rokok ya, Jawanya itu enggak hilang. Bahasa Jawa. Tapi emang aslinya Jawa. asli dari Jawa. Lahir di Saya lahir di Jawa di Rembang. Rembang. Lah ceritanya bisa di Kalimantan. Itu di sana berapa dalam rangka apa? Di Orang Kalimantan. tua saya dulu di sana itu transmigrasi, Mas. Transmigrasi itu waktu tahun 97 kalau nggak salah, 97. Berarti mulai Masih programnya Pak Soeharto. berarti mulai krisis moneter itu Krisis ya. moneter. 97. Jadi orang tua saya memang nekat ke sana karena memang apa ya? Dulu itu masa mudanya bapakku nakal. Masa mudanya bapakku nakal. Bad boy. Nah, ini, Pasti ini menarik ya, masa muda orang tuanya. Sedikit. Jadi Aan ini adalah manusia transmigrasi di eranya Pak almarhum Soeharto. Nggih. Dulu pertama lahir di Jawa ya bener ya. Lahir di Jawa, terus tahun 97 pindah ke Kalimantan. Sebelum pindah Kalimantan saya pernah tinggal di Jakarta satu tahun. Pindah. Berarti sebelum transmigrasi ke Kalimantan itu tinggalnya di Jakarta. Jakarta. Nah, kenapa milih Kalimantan gitu? Buat istilah perpindahan nih. Kenapa milih Kalimantan? Transmigrasinya. Oh, waktu itu ada. Kene lho bos tekek bos ke keloro melas ngresek-resek. Jadi bos. dari Pak Soeharto dulu ada 2 program transmigrasi, yang pertama di Sumatera, yang keduanya di Kalimantan. Tapi bapak saya milih di Kalimantan karena dulu yang pertama udah pernah ke Sumatera itu waktu saya belum lahir. Posisi belum lahir itu Sudah Udah. pernah transmigrasi ke Sumatera. itu Tapi lahir asli Jawa atau Kalimantan? mau wis takon. Lahirnya Jawa asline. Ngomongmu ra usah gaya no biasa wae. SPD ya, Bos. Pas Sebelum waktu di Kalimantan itu bapak pindahin sama ibu. iya, betul. Berarti udah nikah posisinya. Sudah nikah. Terus kenapa milih Kalimantan? Apakah ada kenangan tersendiri seorang ayah di Kalimantan?
pernah punya selingkuhan mungkin di sana. Keselingkuhan. Pernah punya kenangan lah istilahnya. Ya, saya nggak tahu orang tua saya sih ceritanya nekat aja ikut transmigrasi karena memang keadaan ekonomi mungkin. Mungkin suaranya lebih dimantangin bro. Nggak ada mic-nya ini. Ya, ini kamera seadanya pakai HP Samsung. Audio juga sekenanya lah. Pakai Samsung. Ini video ini pakai Samsung A50 yang layarnya pecah. Tadi barusan jatuh buat naruh kamera. Lightingnya pakai Realme nih. Ya, suara dulu toh yang pegang lighting toh. Halo. Nah. Nah, ini tim semua temen ya. Low budget. Vlog low budget. Ini kopi dah. Susu. Bisa jadi susu. Starma ya, nggak Starbucks. Terus ke Jawa setelah balik lagi ke Jawa setelah di Kalimantan berapa tahun? Saya di Kalimantan kurang lebihnya 10 tahun. Saya SMP berarti 9 tahun ya. 12 Pindah tahun. 97. Pindah Kalimantan 97. Lahir Lahirku 96. Masih lahir 9. Berarti pindah Kalimantan posisinya masih bayi. Produksi nih kono. Jadi produksi di Kalimantan ketika ibu saya Lulu, hamil tua Hamil tua ke Jawa. Jawa itu melahirkan saya. Berarti sebelumnya udah di Kalimantan. Di Sumatera. Produksi di Sumatera 97. Di Sumatera dulu. Jadi nek di urut-urutin berarti angkatan ke Kalimantannya 96 atau 95 ya sebenarnya. Sumateranya. Di Kalimantannya 9. Ini cerita hidupmu loh. Cerita hidupmu masuk lali. Berarti kan pokoknya aku umur setahun itu di Kalimantan. Ya wis ngomongnya bahasa Jawa wae lah ya, gampang ya. Umur setahun neng Kalimantan. Oh, gantian aku ya. Berarti kan pertama produksinya kan neng Sumatera mau ora? Di Sumatera mau ning Jawa ora ngerti sih. Umur setahun udah di Kalimantan. Sampai umur SMP. Lulus SMP berarti masih di Kalimantan. SMP aku seneng Jawa, ikut mbahku. Piye to cerita hidupmu ki aku pusing ini. Mulai SMP, aku ngomong mulai SMP, aku pindah ning Jawa. Mulai SMP pindah Jawa. Belum tak noro kok ya. SMP ning Jawa. Oh berarti tahun 2009. Ya enggak lah. 2008. 2008. Berarti 2007, aku angkatan 96 kan? ora to, berarti to. Aku ora ngerti SMP-mu kapan no? SMP ku angkatan itu. Beda setahun angkatane. Masa dhisik aku. Mbok. Ora ngerti wong kowe sing sekolah. Nek aku TK ki ra ngerti. Aku SMP 2008 sampai 2011. 2008 kamu masuk SMP. 2008 sampai 2000. Normal kan masuk SD umur berapa? 7 tahun kan? Masuk SD 7 tahun. Berarti 2008. TK-nya setahun. 2008. TK umur setahun. Ya maksudnya aku ikut TK setahun. Ya wis lah. Pokoknya itulah ya sejarah urut-urutannya berarti dulu lahirnya di Jawa berarti ya. Lahir Jawa, umur setahun pindah ke Kalimantan. Di Kalimantan sampai SMP. Sampai berarti lulus kelas 6 SD. Lulus kelas 6. Oh, berarti sekitar 6 tahun. Berarti sekitar 10 sampai 11 tahunan ya? Iya, 11 tahun. Plus 12 tahun. SMP di Jawa. SMP di Jawa dah. Nah, kira-kira ikut nenek di Jawa di Rembang. Di Rembang. Tepatnya Rembangnya Di Sulang. Nek, kita ngomongin pendidikannya ya. Berarti kan pernah sekolah di Kalimantan dan pernah sekolah di Jawa. Berarti pendidikannya lebih banyak dihabiskan di Jawa. Iya, banyak di Jawa. Tapi kan pernah SD ini kan di Kalimantan. Kira-kira perbandingan SD di Kalimantan sama yang di Jawa ki Seperti apa? Kalau rasane sekolah kono karo kene. Perbandingan lebih ke budaya. Kalau di sana kan muatan lokalnya. Kalau di sini kan ada bahasa Jawa. Kalau di sana bahasanya Dayak. Kebetulan di daerah saya itu Dayak Ngaju. Iku kan wes pasti ya, soalnya budaya beda, mesti muatan lokalnya beda. Soal sistem pendidikannya. Sistem pendidikannya kok. Kira-kira udah sama. Setara ya? Setara. Paling ketertinggalannya cuman Komunikasi lah. gurune. Menurut saya gurune. Gurune kono kenapa?
ora sehebat Jawa lah. Ya, Emang mungkin- Jawa gurunya hebat mungkin hebat. kesulitan dalam penyampaian lah, Bro. Maksudnya di sana kan gurunya sering bolos, cuman kadang dikasih tugas terus tinggal pergi. Karena orang-orang sana kan masih banyak yang punya usaha, punya kebun. Lebih mementingkan. Bapak juga kebun sana. Kebun saya kebun tani juga. Bapakmu kebun. Gokil ngomong. Kowe lahir berarti peletok ke tanah. Iya. Tanah sing diuruk terus kan peletok munggah. Serius kayak kebun. Bapak saya dari nol nggak punya apa-apa sampai motor aja nyewa mas. Buru-buru motor sepeda rak duwe. Zaman itu tahun berapa? 90-an. Kecil saya lah. Pokoknya anaknya bapakku yang paling dijak kangelan rono rene ngalor ngidul istilahnya kayak aku Pak. Kan anak kepira ta? Anak pertama. Anak pertama. Dari ibu ke Ibu pertama, ibu siji tok ngawur we. Adikmu loro, wedok-wedok. Adikku dua. Yang pertama yang adik yang sekarang udah kuliah di Semarang juga semester 4. SMA di SMA di Pati. Pertama di SMK di Jogja terus pindah ke Pati. kan kamu tinggalnya Rembang ya? Heeh. Tinggalnya Rembang kok sekolahnya Jogja SMA nih. Di Jogja itu dulu masku pernah kuliah di sana, daftarnya bareng. Masku daftar kuliah, aku daftar Jari anak SMK. pertama. saudara. Mas Rumit kok ini uripmu. maksudnya Mas Ponaan. Oh, Mas dari- Ponaan dari Pak Diku. Oh, Pak Dim. Kuliah ning Kuliah Jogja. di Jogja dulu ambil di Terus kowe digowo kuliah. Iya. Kowe Terus digowo dia ra betah, malah akhirnya dia pindah ning Udinus, aku sik ning kono. ke Jogja. Aku meneruskan sekolah di sana. SMA. SMK SMK apa? Jogja. di otomotif Iku daerah di di SMK sekolah. Kerapiak. Krap. Ya kan Bantul, mlebu ndi? Bantul. Bantul. Sampai lulus sana, lulus SMA sana. Orang lah. Saya naik kelas 2 tapi dengan bersyarat. Tapi aku akhirnya pindah. Kamu boleh Naik, kamu boleh naik kelas, tapi Asalkan harus jangan di sini. keluar. Oh, syaratnya pindah sekolah ben iso naik kelas. Terus Tapi pindahnya tetap ning Jogja. enggak, saya pindah langsung ke Pati. Tapi perpindahan saya ini percuma, sia-sia karena saya udah naik kelas 2, saya pindah ke Pati mulai kelas 1. Oh, mulai. Bro, berarti iki sekolah berarti nek di total sekolah SMK. SMP. Pindah ning Pati juga SMK. MA. M MA nih pondok. Jadi anak pondok. Berarti SMA ya, sederajat SMA berarti Derajat SMA. sekolah 4 tahun. Iya. 4 tahun, SMK setahun, Enggak setahun, MA-ne 3 tahun. 3 tahun ya. Bener. Iki karo mondok. Karena pondok. Mondoke ning Kajen. oleh disebut ra? Boleh anu. Selesai. Sebut ra apa lah. Ning di MA ni. Pondok ni. Sebut ora? Rasa pondok rasa. Salah satu jadi ini salah satu alumni di pondok pesantren yang ada di Kajen, Kabupaten Pati. Pondok pesantrennya yang cukup terkenal, yang paling terkenal dari pondok ini adalah marching band. Lapangan futsal. Lapangan futsal. Ano, salah satu pondok yang duwe lapangan futsal tempat. Oh, berarti pondok pesantren yang punya lapangan futsal. Satu-satunya pondok. Satu-satunya pondok pesantren di Kajen yang punya lapangan futsal di Kajen, Pati, Jawa Tengah. Ya. Itu yang salah satunya yang terkenal dari pondok itu juga marching band. Kebetulan aku pas SMA juga sering main bareng marching band ini. Aku sekolahku PGRI, tak Dulu sebut kita no. sering ketemu, dulu sering ketemu. Tapi di belum tempat kenal. SMP, tapi belum kenal. Belum kenal. Jadi ini aku kenal Aan ini di kuliah. Dulu pertama masuk pas kuliah. Jadi kita kuliah di salah satu universitas swasta di Semarang. Ya. Ya sebut saja UGRIS, Universitas PGRI Semarang Salah ya. satu yang elit lah, lebih elit daripada swasta lainnya. Yo ora oleh diskriminatif no. Oke. Ya emang faktanya lebih elit sih. Panggonnya neng kota, tapi juga ada beberapa kampus swasta sing neng kota dan luwih apik. Udinus contohnya. Ya. Yo, ya itu Tapi PTS terbaik nih. PTS terbaik Jawa Tengah. Iya. Kok Iya. iso dinurut? Menurut Ristek Dikti. Menurut Menristek Dikti itu yang terbaik kan nganu program kegiatan kemahasiswaan nih, ora aktif secara daripada lainnya. iya ora secara total, tapi ya meskipun begitu kita patut bangga lah, paling enggak Respect lah. ada beberapa hal yang bisa dibanggakan dari kampus kita yang swasta gitu ya. Jadi aku kenal Aan itu di Universitas PGRI Semarang, pertama masuk dulu itu pakai motor gede CBR 150. Yang mana tak? Nah ini cerita, nah aku lucu gitu ceritanya. Jadi dia ini pernah
pas perjalanan pulang ya. Perjalanan pulang Ki main arep dolan ning Kajen. mau nyambangi sekolahnya dulu ya. Sekolah emaknya dulu. Pas pulang itu dia masuk got di daerah Terboyo. Kali gawe. Nah, itu boleh diceritain gimana ceritanya? Jadi waktu itu saya berencana pulang mau karena besoknya ada acara expo universitas ya. Jadi jadi buat yang belum tahu, expo universitas itu nanti dari beberapa alumni sekolah itu atau dari beberapa alumni yang ada di wilayah itu yang kuliah di wilayah lain, nanti mereka mempromosikan kampus-kampusnya di adik-adik kelasnya di sana. Jadi kayak dudulan kampus ning ngono istilahnya. Expo, tapi di bahasa sing keren expo, padahal ning kono nyeles kampus, istilahnya nyeles kampus. Perjalanan waktu itu sore jam 4 saya berangkat dari kos yang lama daerah iya gini Om Kas. Itu pas kos bareng Ahong. Om Kas wis Om Kas. Oh iya. Terus nang Om Kas. Enggak, soalnya motorku bengkong iki kan isek ngono. Ora pas karo gadang. Om Kas. Terus bawa gitar di belakang, tas taruh di depan. Di tengah perjalanan tekan kali gawe ini seri enak emak-emak reteng. Mama nih ya. Iya. Hasil mama mana iki? Mama tiba-tiba motong jalanku kena. Jadi kena ben ngarepku. Posisi kalah lah steering. Posisi kalah jelas lah. Kalah karo mak-mak ya. Steering. Yo meh dilawan piye wong mak-mak ya. Tiboku Mak dilawan durhaka tiboke. Tiboku banteng aku langsung mencelat ning gone got. Lah kok milih tibone ning got? Lu karena mepetnya nih, motong jalan di lajur kiri. Dan Iya, kanan, mama dari ambil kanan, kanan. langsung motong jalan. Dia tak otomatis jatuh ke kiri. Dan posisinya gote ya kalian semua tahu lah got Kaligawe. di Semarang Kaligawe nggak ada got yang bersih. Nyemplungku adoh lho. Untuk nyampe ning pinggirnya aku direnang sih. Tenan. Sing nulungi sampai mengulurkan tangannya tapi gak wani nulungi. Itu soalnya aku nyemplung. Lah sing nulungi nganggo kaki bunsin tak mengulurkan tangan ben berantai-rantai ben tekan. Ora. Aduh masih piye no. Padahal aku karo renang karo kudu guyu. Guyu ya. Iku tenan renang. Renang ning got. Jeru ki ternyata. Ora kuat bayar kolam renang gue ternyata ya. Ning mburi sok kayak kuro-kuro kayak aku sing nggo jeneng gitar, helman. Jadi gitarnya mlebu got juga. Sak tas-tas sing ngarep ki dadi pelampung ngono ngarep ngene. Tas di Lampung. Ki posisinya gitarnya aman dong. Gitarnya telas aman, tapi aman. Ora rusak ya? Ora rusak. Terus aku renang ning pinggir tolongi Mase. Aku ngecek motor. Waduh, rusak. Motor stang posisi bengkong. Sementing tak dadani kopling isek karena koplingnya bengkong lagi. Aku nek sendiri sementing sama aku sek. Laku sekitar 10 meter aku mendek ning minimarket tuku air mineral loro rong botol tak gua adus ngono. Adus ning pinggir dalan aku dideloki wong-wong. Dideloki wong limat balik kerja. Lah kowe bego ya istilahnya. Kan kamu sering minimarket. Pas minimarket tuku air mineral. Kenapa adus ning pinggir dalan? Ora nyilah. Ora nyilah kamar mandine. Warung kecil. Kelontong. Iya kayak minimarket tapi cek warung cilik ngono kan. Tapi kan duwe kamar mandi. Iya, wis soalnya Kenapa ora nunut kamar mandine? Kenapa kowe kudu adus ning pinggir dalan, mempertontonkan tubuhmu ning pinggir dalan Kaligawe? Kaligawe genuk ya iku dalan kan rame ya. Ora ono dalan Kaligawe genuk sepi. Kan rame. Kenapa kowe adus ning kono? Iya. Saya mempertunjukkan ke orang-orang kalau saya ini loh saya habis kecelakaan. Bajingan. What you know lah. Oh, istilahnya itu perbuatan mak-mak. Dan kalian tahu mak-mak itu tadi yang udah nyerempet saya. Oh, berarti kowe istilahnya tanpa menolong. Kru ini. Kowe berarti istilahnya nganu ya, bar Show off pokoknya show off lah. Kowe ngetokke ning wong-wong sing lewat nek kowe bar kecelakaan. Ben wong-wong do iba. Padahal ora peduli. Iklan kaki, ora gunane. Berarti sia-sia ya kowe ning kono ya. Sia-sia wis mempertunjukkan tubuhmu sing blotrok kabeh karo banyu got Kaligawe. Tapi ra ono nulungi. Tapi yang ngehe emang ibu-ibunya tadi kan lewat nyerempet. Peduli enggak? Dia lihat aku nyemplung itu cuma dulu ingatnya toh Siapa lu gitu. bangsat bener. Rating tanpa merasa berdosa, merasa Pamit bersalah. gue lungo. Lah terus Langsung lungo. ibu iki nggo motor apa? Matic.
Beat mesti. Vario nara. Berarti untuk ibu-ibu yang pakai motor Vario. Yang pernah mencelakakan seseorang. Ini wajahnya ya. Wangi, wangi. Ya untuk ibu-ibu yang lain yang pakai motor Vario juga semoga lebih berhati-hati. Hati-hati yo. Lebih berhati-hati tanpa ya istilahnya apa ya? Nek mau belok, mau apa, kasih tanda lah biar pengguna jalan yang lain di belakangnya atau di depannya atau di sampingnya itu bisa mengantisipasi. Ojo dadaan. Ibu-ibu kesenangannya dadaan nih, Mas. Contoh ibumu ya, contoh ibumu. Kowe lagi asik-asik nge-game. Asik-asik Instagraman tiba-tiba antuk berambang. Ngono senengane dadaan. Ora ketika contoh pas main masak, ora didelok ibane sing ora ono apa, sing kurang apa. Langsung masak del. Wah, berambang kontak. Kowe langsung dikon tuku. Kan juga biar apa-apa ki perlu pertimbangan dan perlu persiapan. Tapi saya kira lulus ya. Alhamdulillah sudah. Wis lulus. Sesuai rencana. Lulus berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun 3 bulan. 4 tahun 3 bulan. 4 tahun. Tapi kalau dibulatkan 4 tahun. Ora iso tuh 4 tahun 3 bulan, 4 tahun 3 bulan. Kan desimalnya masuk ke 4. Karena kita wisudanya kan diundur. Oh, wisudanya diundur. Jadi Harusnya kan kita wisuda di bulan Desember. Jadi kalau Desember kan kita hitungannya. Tapi kan sidangmu Desember. Sidangnya saya bulan September. Wah. Ya Desember toh. Desember awal bulan. Bentar. Malah pertengahan bulan Awal kayak bulan. ngarep. Aku tanggal 18, kowe tanggal 19. Iya. Pertengahan. Oh ya sidang. Iya deh sidang. Sidang. Sidangnya iya, sidang Desember. Wisuda Tapi kemarin ya? ACC skripsi kan suwi. Ya, nek posisi ACC ini September Oktober. Kan kita nunggu Oktober apa sidang- November ya? Kita nunggu sidang kan suwi toh. Sebulanan Sebulan lebih lah. nunggu sidang. Ya kan sebenarnya hitungannya kan 4 tahun sebenarnya. Ya 4 tahun lah. Ya 4 tahun 3 bulan lah, wis 4 tahun 3 bulan. Terus iki rencana tetap aduh kok silo men. Rencana saya pulang Kalimantan. Balik Kalimantan. Pulang Kalimantan. Bangun desa di sana. Enggak mau desa sih. Bapak saya kan di sana punya usaha kecil-kecilan material. Toko material. Toko material tapi masih menyediakan batako sih buat batako. Rencana mau saya kasih material lain kayak besi, semen. Jadi iku posisi toko duwe toko material ning Kalimantan. Bukan toko sih. Ya apa ya bisa dibilang tempat belanja material. Dapat di toko. Iya. Nek saiki kowe nek blonjo nek ndi? Tempat sing menyediakan nek ra toko warung. Nek sing cilik ya disebutnya warung, nek gede disebutnya Sambil minimarket. ngelola kebun terus Punya kebun. punya konsep. Oh ya, jadi Aan ini salah satu konglomerat yang ada di Kalimantan. Konglomerat. Konglomerat yang ada di Kalimantan, tapi merantau. Konglomerat tapi merantau. Penting saya rakyat biasa. Mas. Di sana udah punya kebun sawit, punya toko material, perantau ke Jawa dan di Jawa nganggur. Kemudian Kapan rencana balik Kalimantan? nunggu kabar orang tua mas karena memang masih menyeberang kan rencana mau nyeberangin kendaraan menyeberang sana kan budget 4 juta soalnya 4 jutaan. Selek aku ngomong macam juta. Nah no 4 juta atau nanti kan Hah? 4 juta Lu lampunya mati no. nanti sih Rencana kapan balik Kalimantan nih? bulan-bulan inilah bulan depan insyaallah bulan depan kalau keadaan adikku saya butuh aku nang Semarang ya Oh, adik posisinya neng Semarang. adik di Semarang semua Kuliah di Semarang adikku yang kecil pun wis SD ning Oh, jadi semua kamu, adikmu pendidikan di Jawa semua. pendidikan Jawa memang. Kok memilih Mungkin itu pendidikannya lebih baik di sini so. Jari mau setara. Setara nek sistem ya kan sistem pendidikan cara mengajar gurunya kan lebih efektif mungkin Mas. Rencana ini kan kuliahmu kan pendidikan ya. Guru podo lah kita kan sak jurusan, sak kelas juga. Rencana mengabdikan sesuai dengan pendidikan yang wis ditempuh apa piye? Tapi rencana mau cari pengalaman kerja di bidang pendidikan juga mas. Soalnya di sana masih banyak peluang kerja di bidang pendidikan. Contohnya ini kan nenek apa jenisnya
perusahaan-perusahaan ki lho, setiap perusahaan ada perumahan. Dan mereka punya sistem pendidikan dhewe lho ora kaya Oh, jadi per perusahaan iku misal pegawai-pegawainya ya karyawan-karyawane dhewe duwe sekolahan dhewe. Berarti anak-anak dari karyawan yang ada di sana itu sekolahnya di sekolahnya di perusahaan itu. Terus ketika lulus langsung ditarik ke perusahaan situ. Apa dibebaskan memilih mau kemana? Bebaskan. Gitu. Terus memang tenaga pendidik sana itu Kurang Mas. berarti ada peluang aku melu Kalimantan. Banyak peluang. Mas. Aku melu Kalimantan. Kabar terakhir masih banyak banget peluang. Bedane nek ning Jawa kan ya kita tahu lah GTT Jawa berapa per bulan berapa sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kalau di sana ngajar di perusahaan ono sing 1000. kalau ngajar di perusahaan itu gajinya gaji perusahaan. karyawan Mas, Gaji karyawan. gaji karyawan itu sekitar 3 jutaan itu belum sama bonusnya sih, 3,5 lah. Jadi memang masih kebuka ya kono ya peluangnya yang pendidikan. Honorer di sana pun contohnya nih desaku dhewe dapat gaji dari desa, karena desaku kan duwe usaha, duwe kebun dhewe lho, kebun sawit, di penghasilan dhewe dikasih desa honorer guru ngaji ya. Oh, digaji karo berarti desa. kono ki modelnya nek guru ora saka pemerintahan. Sama pemerintah dapat, karena pemerintah kan kok sithik ditambah uang desa. Pemerintah kan ya saka dinasnya dinas pendidikan. Iya, Dinas sithik kan. pendidikan sesuai dengan wilayahnya. Nek wilayahmu nek gaji dinasnya piro? Gaji dinas. Gaji dinas 500 apa pira ya? Gaji dinas. Mau sing honorer. Iya, honorer kan modele ono sing 500 Bu 700. honorer kan modele ono sing oleh langsung gaji dinas, ono sing oleh gajine saka dana bos, ono sing gaji pengabdian apa ya istilahnya. Itu sekitar 500 atau 700 Mas. 500 700. Berarti akhirnya saka gaji perusahaan karo gaji kok desa juga ono. Iki sing tak omongno ning desaku dhewe lho, desaku dhewe desamu. Dapat dari desa. Nah, ini perusahaan emang gaji perusahaan. Dhewe sekolah perusahaan ya. Ono per desa iku ono iku nih. Ono kebune, maksudnya ono perusahaan sing mengelola kebun sawit per desa. Apa emang ning daerah tertentu tok sing ono sawit? Daerah tertentu. Tapi ning nggonku ning tangga desaku ki ono padha ae dikelola. Jadi sekolah PT Sinarmas karo Minamas. Minamas karo Sinarmas. Iku sing duwe sak perusahaan, sing duwe sak wong. Itu Sinarmas. Sinarmas memang semeluas dengan Jawa juga agak toh. PT Sinarmas. Ngomong apa nih ya? Bingung aku ngomong apa. Jadi tak sampaikan sekali lagi, Aan ini adalah konglomerat dari Kalimantan yang merantau ke Jawa. Aku masih tidak habis pikir seorang konglomerat merantau ke Jawa dan yang Jawa nganggur. Mohon maaf ini rame ya, soalnya masih di acara salah satu himpunan. Bukan salah satu himpunan ya. Di acara himpunan jurusan ini masih ada makrab pengurus himpunan, jadi agak rame. Padahal ini udah jam 3:30 ya. Terus kan ini akhir-akhir kumpul karo kanca-kanca sama teman-teman. Kira-kira yang paling dikangeni ketika kowe pindah nek Kalimantan. Kan otomatis kanca-kancane anyar beda-beda. Piye kira-kira? Iya, banyak sih Mas. Kenangan ya. Garap skripsi bareng sing tahu tur ini. Kayak pertama masuk kuliah, KKL. Macam-macam lah. Terus selama kuliah ya? Kuliah kan 4 tahun. 3 bulan. Terus berapa dosa sing mbok perlakukan? Sing mbok kumpulkan. Berapa dosa yang Setiap hari saya berdosa, Mas. Setiap hari saya merasa berdosa. Kadang ambien sholat saya nggak lengkap, Mas, dosa. Sampai saya kan jek rung lengkap. Alhamdulillah. Lagi mau isaan ora isaan? Isa aku wes. Mau. Aku sing urung Dari berarti. isa. Padahal wis jam. Ya wis lah mengko sisan subuh. Tunggu ya aku, Mas. Hah? Tunggu ya aku. Meng ya sik. Mengko lah. Ditutup saya wae kalau. Ojo ditutup lah, tutupnya kan kok sisan bar sahur. Jadi Ikan rejeb poso rejeban. tak apa jenenge? Tak gintang-gintang, tak cerita. Aku lali. Maksudnya meh
Aku ki sebenarnya penasaran karo perjalananmu ketika ning dunia perkuliahan. Soalnya kan ketika Dewe ketemu Bian, kan pertama ketemu kan pas ospek ya. Ospek kan kowe takete ngono ora di kanca. Tak kancani, aku ya padha ketakete rak di kanca. Dan notabene kita emang ora ono sing ngancani. Dan kebetulan dari satu wilayah yang sama, satu wilayah sekolah yang sama sebelumnya dari Pati juga sama-sama. Mungkin karena orang-orang gadal yang gateli ngono ki kan males ngonconi cecek mau gateli. Didelok saka wajahnya kan emang wajah-wajah ketak-ketak wajah-wajah gateli. Nah, kan bariku dhewe kan cedhak pas ospek semester 1 loro. Nah, bar kowe kan buyar. Ya bukan buyar sih, wis duwe kepentingannya beda-beda. Kowe kepentingan karo wedok. Ini fuckboy, salah satu fuckboy. Saya lebih ke bermusik sih. Sing ono ning kampus. Wis berapa wanita? Kalian pengen kencing enggak, Bro? Nanti ada tempat buat kencing yang bagus, Bro. Ya, ditahan dulu kalau pengen kencing ya. Nek pengen kencing tahan cek. Kono wadahi. Sapa sing ulang tahun? Nah, udah berapa? Wis entuk pirang cewek kowe? Sebetulnya kan sih iso ditaleni to? Tekan pagi lah wis. Disebutkan. Cerita kan aku sharing. Ngerti penontonku padahal urung ono penontone. Sapa ngerti. Aku mau diarani fuckboy ya. Yo. Kowe beranggapan kowe ora fuckboy ora masalah. Kan kita enggak harus menjustifikasi diri kita fuckboy ketika kita banyak jalan sama Cuman sing tak perempuan sadari, lain. cuman sing tak sadari ki aku merasa bersalah karena mereka sering tap PHP langsung tinggal lunga ngono ae lho. PHP tinggal ngomong. Emang ora pernah sampai pacaran, jalan. Iya beberapa beberapa orang loh. Beberapa cuma sekali jalan. Kilo. Wangi ya. Sekali jalan sekali. Nek tarafmu ya sekali jalan iku kowe ngopo wae? Guyu. Paling main ning kos lah. Mau nang kos wong ketok nakal no. Lah iya, dolan ning kos kan dolan tok no. Tapi terus lawange ditutup. Budaya ya? Budaya mahasiswa. Dia mahasiswa. Tak kira Sering terjadi di kota-kota. dimanapun tempatnya juga kayak gitu sih. Mungkin ya mayoritas. Nek Apalagi kosnya kos bebas. waduh, kebanyakan sing didapat kan ngene. Contoh iki nggurinaan ki belakangnya ini juga Dia baru menggeluti di dunia ini. Enggak lah. baru terjun ya. Akhir-akhir Kowe kan dalam masa pertaubatan, Nasuha lah. masa pemulihan ya, balik neng manusia waras. Nggih. Tapi kadang izin balik neng Ora lah. manusia gelap. Nek iso ya. Nek iso yo. Yo cerita sithik wae lah sing soal kuwi. Iya. Sing paling setelah ora takon kabeh sing paling iki terus ngono. Iya maksudnya. Ya kan kowe jalan karo cewek-cewek wakeh. Ini yang paling Yo ora dipungkiri lah emang wakeh. Menurutku sing paling iki terus hajar. Mas Teh Hajar, Yo ngopo wae. aku karo ini ketagihan ngono. Yo mbon aku ora ngerti kuwi kan tarafmu apa kowe ketagihan apa kowe apa. Enak sing sekali, mesti sekali jalan aku langsung nyaman, ono sing wis nyaman dulu langsung tak tinggal lunga ngono lho. Soalnya kadang bengi kan posisine ora sadar bengi ya. Sadar. Ketek ayu banget tak jatuh enak iki. Jatuh. Saya wis sadar raine melenyet, nah semrena ya. Pernah juga kayak gitu. Pernah. Kuwi sing sapa? Yo rasa disebut. Bro. Nek sing nyaman Sing nyaman. tapi luwih akeh sing nyaman apa luwih akeh sing pas iki iya iki isuke ora. Sebenarnya taraf nyaman apa ya? Kadang wong ya sekali ketemu rasa nyaman, rasa seneng, tapi kan ora pengen berhubungan. Ora pengen apa sih? Ora pengen berhubungan, ora pengen berpacaran mergo ngerti latar belakangnya ndekne ngono lho. Kayak contohnya nek Saelek-elek aku gak pengen di pacar sing elek. Tenan ngono. ya, tak kira kabeh calanang kok ngono. Iya, maksudnya sak buruk-buruke aku gak pengen di pacar sing buruk. Ya maksudnya sak bosok-bosoke wong lanang sak jele-jele cah lanang kan mesti golek cah wedok sing bener. Iya, tapi wong aku kan tipe wong sing rada cemburuan iki. Dadi aku ra seneng cewekku ki dolan karo lanang-lanang liya, dadi cewek nakal sing dolan karo lanang-lanang rono rene. Tapi kenapa selama iki cewekmu sing rono rene? Ora, Cuk. Masa? Nek sing tak cerak karo aku iya, nek sing rono rene ra. Ya kae. Contoh tak sebutno siji. Ojo.
Iya. Kuwi kan sadurunge ya sebelum pacaran karo aku, tapi ketika pas pacaran karo aku kan ora. Berarti mbok taleni. Iya. Dene dhewe nyadarin aku ora seneng wong ngene iki. Dene bakal tak tinggalke nek kowe isih menjalani kehidupan sing koyo ngono. Aku ora seneng. Nah iki ben ono manfaate ya kanggo sing nonton mengko. Kowe kan ono ning dunia iku sebelumnya. Yo mungkin yo normale cah nom lah, normale. Ya mungkin kira adil ngono aku. Ya normale cah nom yo. Kowe ngombe iyo. Ngerokok iya, ngobat iya. Ngobat sih, pernah ngobat ya? Sithik. Tapi ora karena aku ora iso menikmati kan. Gak iso menikmati aku. Yo pernah dijajali karo koncone kan tak menikmati wis Terus nyewek iya. Iya. Iki kan masa peralihan. Motivasi terbesarmu. Kenapa aku mikir aku leren kok dunia iki aku balik ke dunia. Kenapa sampai duwe pikiran kayak ngono? Padahal kan kayak ngono enak loh, nikmat loh. Ketika kowe sentuk dalane iki ngene, iki engko playune rene, penak, playune rene penak kan. Tak pikir kabeh wong juga bakal memikirkan masa depan. Tak pikir ngono. Wong juga wong nakal ki pengen nari, sok mikirkan aku bakal duwe anak. Mosok aku ngrasa nek anakku sok koyo ngene kepengin. Kok sadar. Sebenarnya kabeh wong duwe tingkat kesadaran sing koyo ngono. Cuman kanggo ame sadar wong ki kadang mikir, alah jek nom sesuk wae. Saiki ngrasa apa to? Aku sing ngrasa jek nom jek pengen ngono barang, tapi lah makane kuwi aku pengen aku ngerasa aku sadar ngene waktu kira sedih yo nek umurku panjang nek umurku mok sedih lho lah mungkin kayak kesadaran ngono kuwi iki datange terus apa ya kayak untuk apa sih hidayah ngono ya. Terus kowe kan alumni pondok ya, lulusan pondok kan sinaune agama-agama. Mungkin kan 70 bisa 70% ya pelajaran keagamaan, 30% mungkin sing pelajaran umum. Terus ketika kowe nglakoni sing kaya kuwi ngrasa kowe ning pondok ana gunane ra sih? Apa kaya ngene emang wis kalet kok pondok? Pondok iya sih. Dadi sing sangat tak sayang ning aku yo kuwi. Aku ngerti hukum tapi kenapa aku ngerti hukumnya kenapa aku nglakoni hal-hal sing gak ngono. Kadang aku yo pengen urip sing biasa wae kaya Ardi ngene wis. Aku pengen kok ngono ki sok pengen dadi wong apik. Ya tapi dekne apa ora pengen ya misal pas meh turu bengi-bengi Tetep pengen. kademen Tak pikir tetep pengen semua wong ya. Nek wong normal tetep pengen tapi bagaimana dia carane ndekne iso njogo yo. Apike kan ngono. berarti iki saiki wis peralihan. Iya, Menuju ke salah. sing luwih parah. Yo. Muga-muga didengani wae dengano. Kemudahan Saja. Oh, dadi kowe kan asline kok Jawa terus merantau ning Kalimantan. Kok Kalimantan tok ning Jawa iki ben nakal sak nakal-nakale ketika balik Kalimantan dadi bener. Lah ya tapi kan pengalamanmu sing nakal-nakal. Tapi ya kode sih aku juga. Nek aku kaya ngene ya, semisal aku dadi tenaga pengajar ning kono. Aku tau nglakoni kaya ngene kan. Ketika nek murid-muridku sing kaya ngene aku ora asing ngono. Aku iso menyikapi sebenere ngono. Tapi siap ketika kowe ngajar. So, siap. Siap. Gokil. Siap aku. Aku sampai saiki ora siap ketika aku untuk kesempatan jadi guru lah karena aku nek kuliah kan keguruan. Ketika aku untuk kesempatan Aku buka pikiran ya akhir-akhir iki mone kan rung siap dadi guru. ya misal aku ya iki untuk kesempatan gue ngajar diwai kesempatan kalian dapat rezekine ning dunia pendidikan. Aku urung siap. Jujur aku urung siap soalnya secara aku mikirku mbuh ya. Mbuh wong mikire piye tapi nek aku secara pribadi ketika posisinya awakku urung bener. Aku cek berantakan ini. Bakal ora ono gunane aku ngajar wong liya ngono. Mudeng tak sih maksudku. Nah, ketika kowe wae rong bener posisine awakmu cek berantakan ditut lah kuwi lah posisine bulan ditiru. Posisine awakmu urung ketata bener, urung ketata apik, tapi wis nata wong liya. Nek aku luwih mikire ning kono. Jadi makanya kenapa beberapa kali aku tawaran ngajar tapi yo urung siap, emang bener-bener urung siap. Memang kan kenapa aku berusaha. Lah sebesar ke wancok. Gebir ke saendere. Mungkin aku kudu pipis iki. Tapi pipis apa pe? Enggak sih, ini terakhir ya. Ya itu beberapa hal yang bisa diambil pelajarannya, yang baik mungkin ya kalau ada yang baik bisa diambil pelajarannya. Jadi
setiap manusia pada intinya punya kesempatan untuk melakukan hal baik dan berkesempatan juga untuk mencicipi hal yang buruk. Tapi kalau bisa ya kita menjalankan hal yang baik saja. Tapi kan ketika kita hanya tahu yang baik tanpa pernah tahu yang buruk juga biar seimbang lah istilahnya. Terus sedikit bincang-bincang dengan konglomerat yang merantau ke Jawa tapi di Jawa nganggur, di Jawa nganggur ya. Di lain kesempatan nanti bareng teman-teman yang lain, bareng orang-orang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.